Hari berikutnya, misi penyusupan resmi dimulai. Kona dengan bangga keluarin mobil papahnya dari garasi. Tapi sesuai rencana, mobil itu mereka dorong pelan-pelan dari gang rumah. Pura-pura mogok dulu biar tetangga nggak curiga. Setelah keluar gang dan aman, mereka semua loncat masuk mobil. Dot duduk menganalisa jadi navigator, Robbie sambil pegang setir sebagai sopir. Piot buka Google Maps biar route efficient. Dan Kona tentu aja jadi inisiator memantau kampung. Pak Rungkat diam aja jadi bos di belakang. Guys, tujuan pertama, Kampung Sukajaya, seru Piot. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di mulut gang Kampung Sukajaya. Kona pelan-pelan buka kaca mobil. Mantap, kita mode pengintaian aktif, kata Robbie sambil pasang kacamata hitam ala detektif. Pas masuk ke kampung itu, mereka semua langsung batuk bareng. Ponya, kata Dot sambil tutup hidung. Tumpukan sampah ada di pojok-pojok jalan, selokan hitam pekat, dan di salah satu rumah. Bahkan ada jemuran celana dalam yang udah nyap. Fix, ini kampung kandidat terjorok, bisik Robbie sambil merekam. Tapi tiba-tiba mereka lihat satu hal yang bikin mereka bengong. Warganya guyup banget. Semua kerja bakti, anak-anak latihan baris berbaris, emak-emak sibuk bikin kue untuk lomba. Guys, meskipun kotor, tapi mereka kompak banget, gumam Dot. Piot nulis di buku catatan, kelebihan kompak, kekurangan sampah di mana-mana. Lanjut ke kampung kedua, seru Kona. Kampung berikutnya, Kampung Damai Sejahtera. Kampung ini super bersih, jalannya disemen rapi, pot-pot tanaman tertata, mural di dinding bagus banget. Tapi begitu mereka berhenti dan buka kaca mobil, suasananya sepi. Nggak ada suara anak kecil, nggak ada yang ngobrol. Apalagi kerja bakti, kata Dot bingung. Mereka lihat banyak pemuda nongkrong bengong di pinggir warung, mukanya sayu semua. Guys, kayaknya pengangguran di sini banyak, komentar Peot. Kona nulis catatan, kelebihan, rapi dan bersih. Kekurangan, kurang aktif, warga nggak kompak. Mereka lanjut ke kampung ketiga, yang katanya sering menang lomba. Tapi begitu sampai, ternyata kampungnya biasa aja. Lah ini kenapa kayak nggak ada kehidupan? Tanya Robbie. Salah satu bapak yang lagi nyapu halaman nyeletuk. Warga sini ogah ikut lomba, mending tidur katanya. Mereka semua ngakak bareng di dalam mobil. Oke, kesimpulannya, meskipun kampung kita belum maksimal, kita punya peluang besar buat menang guys, kata Dot semangat. Piot nunjuk ke langit sambil dramatis. Demi 50 juta, demi kehormatan kampung, dan demi Bang Topan. Yoi, Bang Topan harus menang lagi jadi ketua RT di lomba ini. Kita harus buktikan kalau kampung kita bukan kaleng-kaleng, seru Robbie. Kalau begitu, langkah selanjutnya, latihan besar-besaran dan upgrade kampung sendiri, kata Kona sambil nginjek gas. Mereka pun meluncur balik ke kampungnya sambil nyusun strategi, brosur lomba, catatan analisa kampung lawan, dan semangat juang udah di tangan. Setelah misi pengintaian berakhir, mobil Kona berhenti tepat di depan gardu. Mereka semua langsung loncat keluar dengan semangat membara. Gua nggak nyangka ya, kampung yang kelihatannya kumuh bisa kompak banget, kata Peot sambil ngelepas kacamata hitamnya ala detektif. Dan kampung yang bersih malah isinya banyak pengangguran, tambah Robbie. Intinya kita harus ambil yang terbaik dari semuanya buat kampung kita guys, kata Dot. Kompak iya, bersih juga harus. Malam itu, mereka rapat kilat di gardu, sambil nyemil gorengan hasil nyuri stok emak-emak warung sebelah. Kona buka laptop, nyusun strategi visual, lengkap pakai grafik batang dan presentasi PowerPoint ala-ala. Rencana besar, memenangkan lomba kampung terhebat demi Bang Topan. 1. Operasi bersih kampung. Mereka sepakat tiap pagi semua warga harus kerja bakti. Peot ditugaskan bikin spanduk, ayo kerja bakti demi masa depan kampung. 2. Pelatihan warga aktif. Robbie ngusulin bikin lomba internal dulu biar warga semangat. Lomba masak antar RT, tarik tambang, balap karung. Semua dipantau biar dapet tim solid. 3. Makeover gardu and posyandu. Kona bilang gardu mereka harus dicat ulang. Posyandu juga harus dipoles. Bahkan Robbie usul tambahin pojok. Wifi biar anak-anak seneng dan nggak nongkrong di jalan. 4. Pasukan pemberdayaan emak-emak. Dot megang divisi emak-emak. Kalau emak-emak udah gerak, kampung pasti menang, katanya yakin. Seminggu berjalan, kampung mereka berubah total guys. Jalan yang tadinya becek, sekarang udah dikasih batu kerikil dan paving seadanya. Warga antusias. Tiap sore ada suara latihan yel-yel dari anak-anak. Emak-emak rajin bikin bendera dan gapura mini dari botol bekas. Yang paling heboh tentu aja saat Bang Topan mulai dilibatkan langsung. Gue jadi juri lomba joget balon ya? Tanya Bang Topan pas mereka rapat sore. Iya dong Bang. Dan lo juga harus latihan pidato buat presentasi kampung kita ke panitia lomba, kata Robbie.
Bang Topan geleng-geleng. Gue tuh dulunya preman pasar, bukan orator. Justru itu bang, lu harus tunjukin kalau ketua RT kita bisa berkembang. Seru Pit sambil semangat. Setiap malam Bang Topan dilatih pidato oleh Kona. Kadang sambil minum kopi, kadang sambil nyapu gardu. Selamat malam juri dan warga sekalian. Ulang bang, pakai intonasi semangat, jangan kayak baca doa tahlilan. Selamat malam juri dan warga sekalian. Nah, mantap. Gitu dong. Tapi guys, makin deket hari H tekanan makin besar. Ada kabar kampung sebelah ngundang influencer buat naikin exposure kampung mereka. Ada juga kabar panitia lomba bakal survei mendadak. Waduh, kita harus siapin kampung kayak besok lomba, kata Dot. Dan yang lebih mengejutkan, Pak Rungkat tiba-tiba muncul saat mereka lagi latihan yel-yel. Luar biasa kalian ini, semangatnya sampai bikin jalanan kampung saya goyang. Katanya sambil tepuk tangan.